menghadap ke depan ya. Oke. Ya. Iya, shalom. Sekali lagi shalom. Kita berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Terima kasih. Saya minta untuk berdiri sekali lagi. Tidak apa-apa ya, dengan kasih Tuhan kakak minta untuk berdiri. Kakak Mia, tolong kalau kita menyanyi lagu hati-hati gunakan semua yang ada pada tubuhmu. Hati-hati gunakan tanganmu ya, seperti itu ya. Silakan kakak Mia pandu dulu karena nanti berhubungan dengan materi saya. Iya, kakak Mia silakan pandu dengan kakak Mus. Oke, dari mata, telinga, tangan, kaki. Hati-hati gunakan matamu, karena akan disuka melihat ke bawah. Hati-hati gunakan matamu. Hati-hati gunakan mulutmu. Hati-hati gunakan mulutmu, karena akan disuka melihat ke bawah. Hati-hati gunakan Stop. Oh. Betul, sudah menggunakan adik-adik punya mulut untuk memuji Tuhan. Ada yang tidak, ada yang bisa menggunakan mulut itu dengan baik. Mudah-mudahan ya mulut itu kita gunakan untuk menyampaikan hal-hal yang baik, bukan kita maki-maki melawan orang tua. Sekali lagi hati-hati gunakan tangan mulutmu. Hati gunakan mulutmu. Hati-hati gunakan mulutmu, karena akan disuka melihat ke bawah. Hati-hati gunakan mulutmu. Hati-hati gunakan tanganmu. Hati-hati gunakan tanganmu, karena akan disuka melihat ke bawah. Hati-hati gunakan tanganmu. Hati-hati gunakan kakimu. Hati-hati gunakan kakimu, karena akan disuka melihat ke bawah. Hati-hati gunakan kakimu. Terima kasih. Silakan dulu Tuhan Yesus berkati. Iya. Iya, saya minta waktu hanya 20 menit saja kita bicara. Ya, tidak apa-apa, masih kuat toh? Luar biasa. Iya, kakak minta tolong untuk semua konsentrasi ke depan, tidak ada yang cerita. Tadi mungkin Ibu Pendeta sudah menyampaikan sedikit tentang bagaimana kita mencintai lingkungan. Ya, saat ini kakak tidak bicara banyak, hanya memberikan satu dua pesan untuk kita sama-sama terkait dengan lingkungan hidup. Ada yang bawa Alkitab? Silakan buka Kejadian 1. Silakan buka Kejadian 1. Saya minta satu perwakilan dari adik-adik untuk membaca bagian firman ini untuk kita. Kejadian 1 ayat 1 sampai 17. Siapa yang bisa baca dengan suara yang lantang? Silakan maju ke depan. Baca untuk kita sama-sama. Teman-teman yang lain mengikuti secara saksama dari Alkitab masing-masing. Mari satu orang. Silakan. Kejadian pasal 1 ayat 1 sampai 17. Judul atau perikop pembacaan Allah menciptakan langit dan bumi serta isinya. Ayat 1, pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Bumi belum berbentuk dan kosong. Gelap gulita menutupi samudera raya, dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Berfirmanlah Allah, jadilah terang, lalu terang itu jadi.
Allah melihat bahwa terang itu baik, lalu dipisahkannya terang itu dari gelap, dan Allah menamai terang itu siang, dan gelap itu malam. Jadilah petang dan jadilah pagi. Itulah hari pertama. Berfirmanlah Allah, jadilah cakrawala di tengah segala air untuk memisahkan air dari air. Maka Allah menjadikan cakrawala, dan Ia memisahkan air yang ada di bawah cakrawala itu dari air yang ada di atasnya, dan jadilah demikian. Lalu Allah menamai cakrawala itu langit. Jadilah petang dan jadilah pagi. Itulah hari yang kedua. Berfirmanlah Allah, hendaklah segala air yang ada yang di bawah langit berkumpul pada satu tempat sehingga kelihatan yang kering, dan jadilah demikian. Lalu Allah menamai yang kering itu darat, dan kumpullah air itu dinamainya laut. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Berfirmanlah Allah, hendaklah tanah menumbuhkan tunas-tunas muda, tumbuh-tumbuhan yang berbiji, segala jenis pohon buah-buahan yang menghasilkan buah yang berbiji, supaya ada tumbuh-tumbuhan di bumi. Dan jadilah demikian. Tanah itu menumbuhkan tunas-tunas muda, segala jenis tumbuh-tumbuhan yang berbiji, dan segala jenis pohon-pohon yang menghasilkan buah yang berbiji. Allah melihat bahwa semua itu baik. Jadilah petang dan jadilah pagi. Itulah hari ketiga. Berfirmanlah Allah, jadilah benda-benda penerang pada cakrawala untuk memisahkan siang dari malam. Biar benda-benda penerang itu menjadi tanda yang menunjukkan masa-masa yang tetap dan hari-hari dan tahun-tahun. Dan sebagai penerang pada cakrawala, biarlah benda-benda itu menerangi bumi, dan jadilah demikian. Maka Allah menjadikan kedua benda penerang yang besar itu, yakni yang lebih besar untuk menguasai siang dan yang lebih kecil untuk menguasai malam, dan menjadikan juga bintang-bintang. Allah menaruh semuanya itu di cakrawala untuk menerangi bumi. Terima kasih, silakan duduk. Puji nama Tuhan. Adik-adik yang diberkati dan dikasihi oleh Tuhan, minta maaf ya, saya berdiri supaya lebih leluasa. Kalau hari ini kita orang semua ada di dalam ruangan ini cerita singkat, disimak baik. Lalu tiba-tiba di dalam ruangan ini ada ditaruh bangkai babi yang mati 5 hari. Kira-kira adik-adik bisa duduk di dalam ruangan ini atau tidak? Kenapa tidak? Bau apa? Harum? Bau busuk. Berarti ada yang terganggu dengan lingkungan. Iya toh? Karena ada bau yang kurang sedap, maka kita tidak bisa bertahan dengan situasi itu, lalu kita akan mencari situasi yang lebih baik. Kalau di dalam rumah adik-adik ada sampah yang berserakan di kamar tidur, atau di kamar tidur adik-adik, di tempat tidur adik-adik ada sampah yang tinggal di atas berserakan, kira-kira adik-adik bisa tidur atau tidak? Kenapa tidak? Luar biasa. Berarti kita harus membersihkan dulu tempat tidur kita, baru kita bisa tidur dengan Kalau kita disuruh mama angkat air di tempat yang terbuka, lalu panas terik yang luar biasa jam 12 sampai jam 1, lalu kita disuruh angkat air dari satu tempat ke tempat yang lain dengan kondisi yang panas sekali, kira-kira adik-adik bisa angkat tidak? Bisa. Yang benar. Jujur tuh sakit kan? Ada situasi di mana lingkungan ini terganggu, maka kita tidak bisa berbuat apa-apa. Kalau kita dulu tiba-tiba banjir turun, maka kita semua akan lari. Ada yang bisa meninggal karena ada terjadi lingkungan terganggu. Nah, tempat
tadi kita membaca tempat di mana kita hidup ini dijadikan oleh Tuhan di awal dunia ini dijadikan. Dari Alkitab mencatat bahwa semua itu Tuhan jadikan dan Tuhan bilang segala sesuatu itu baik adanya. Ya. Tetapi hari ini adik-adik yang Tuhan Yesus kasihi, hari ini kita berada di kondisi lingkungan yang sudah tidak stabil lagi. Nah, lingkungan yang tidak stabil ini dipengaruhi oleh dua. Lingkungan yang tidak stabil ini dipengaruhi yang pertama oleh alam. Ada bencana alam, ada banjir, ada air tsunami, ada hal-hal yang terjadi secara alamiah yang membuat manusia harus terganggu alamnya. Sungai banjir, lalu kita tidak bisa minum air. Sungai banjir, pohon-pohon harus rusak. Sungai banjir, rumah-rumah harus hanyut. Itu terjadi secara alamiah. Tetapi ada yang terjadi akibat dari ulah manusia itu sendiri. Iya tak? Hati-hati gunakan tanganmu, hati-hati gunakan tanganmu, karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan tanganmu. Lagu ini tadi kakak suruh nyanyi di depan karena ada adik-adik yang pergi sekolah, pulang lalu beli es di itu kios itu di depan, terus makan, kira-kira makannya selesai bawa plastik taruh di sak, kan? Minum air aqua, kira-kira botol aqua pegang sampai di rumah, kan? Terima kasih karena adik-adik sudah jujur. Mulai hari ini saya tantang adik-adik, ya, adik-adik semua yang ada di dalam sini. Ada berapa kepala ini? Mulai selesai camping ini, tunjukkan kepada Tuhan yang ciptakan semua itu. Jangan tunjukkan kepada Bapa, tunjukkan kepada Tuhan bahwa saya diciptakan oleh Tuhan untuk menjaga lingkungan saya. Semua bisa bicara begitu, ya. Saya bertanggung jawab. Saya bertanggung jawab menjaga lingkungan yang Tuhan ciptakan buat saya dan sesama saya. Itu janji loh. Janji. Iya. Ada hal yang membuat kita sudah tidak nyaman lagi. Pemerintah mengeluarkan peraturan begini. Pembangunan atau aktivitas semua harus berwawasan lingkungan. Karena pemerintah Republik Indonesia sudah lihat bahwa masalah lingkungan ini sudah menjadi hal yang paling prioritas. Kemarin Bapak mau naik kapal di Manokwari, ada ibu satu dia sapu kotoran dari pelabuhan lalu dia buang ke laut. Dengan spontan saya ke sana ketemu dengan ibu itu, saya tidak tahu itu ibu siapa, tapi orang Amber. Ya, itu saudara kita juga. Lalu saya sampaikan kepada ibu begini, ibu, laut itu bukan tempat sampah. Tadi nanti sebentar di akhir dari materi saya minta kelompok ke-16 tadi untuk menyampaikan visinya tadi. Kakak duduk di luar dan kakak pasang telinga, kelompok ke-16 tadi bagus. Laut itu tempat hidupnya ikan. Jalan itu bukan tempat sampah. Jalan itu tempat kita jalan. Jadi adik-adik nanti kalau sudah sampai di rumah harus berusaha menyampaikan pesan ini kepada semua Bapak dan Mama, kakak, adik, bahwa mulai hari ini kita harus menjaga lingkungan kita. Ya. Ada upaya yang dilakukan dan dari pemerintah nanti kita ada keluarkan aturan yang nanti ketika ada orang nanti sudah sampai di SMA atau kuliah, itu aturan itu akan ditertibkan bahwa siapa yang buang sampah sembarang nanti ditindak, nanti dihukum. Jadi ada sanksi yang nanti dikeluarkan ketika manusia atau orang-orang yang hidup di Wondama ini buang sampah dengan sembarangan, maka akan dilakukan
semua yang dikerjakan oleh pemerintah ini supaya menjaga untuk lingkungan kita jangan sampai rusak. Karena manusia hidup di dalamnya, lingkungan harus dijaga. Nah, ada lagi saya mau tanya satu, adik-adik. Siapa yang dalam hidupnya sudah tanam pohon 10? 10 saja. Selama hidup ada tanam pohon 10 pohon. Siapa? Tanam di mana, pohon apa? Iya, kakak-kakak sekolah minggu, kakak-kakak pengasuh, nanti adik-adik ini nanti kita kerjasama untuk mereka punya komitmen ini. Kalau adik-adik nanti lihat di sepanjang jalan itu di tengah market jalan itu ada kakak keturunan tanam pohon-pohon yang harus dijaga. Jadi anak-anak sekolah minggu punya tanggung jawab untuk harus satu orang selama hidup paling tidak tanam 10 pohon saja. Sebagai bentuk dari kepedulian kita terhadap lingkungan. Kenapa? Hari ini sudah pemanasan global yang luar biasa terjadi di atas muka bumi ini. Air laut sudah naik sekitar 50 cm. Nanti kalau adik-adik perhatikan nanti itu gejolak iklim itu sudah mulai kelihatan. Nah, kita sebagai ciptaan Tuhan yang mulia punya tanggung jawab, adik-adik dan kakak punya tanggung jawab untuk bagaimana kita bisa menjaga lingkungan dan alam kita supaya tetap baik untuk kita hidup di dalamnya. Seperti itu. Kalau hari ini ada yang buang sampah atau ada yang tidak tanam pohon, ada yang buang sampah dengan sembarang, mulai hari ini kita yang ada di dalam ruang ini sebagai pelopor untuk bisa menyuarakan bagaimana kita menjaga lingkungan kita. Sepakat? Saya minta kelompok 16 maju ke depan. Yang tadi, suara perempuan tadi, silakan deh. Bawa puisimu tadi. Puisimu tadi. Oh, bisa dibacakan ulang? Mari silakan. Kalau lupa kata 1-2 kata tidak apa-apa. Mari, masih ingat tidak apa-apa. 1-2 kata biar bilang tidak apa-apa. Saya persilakan. Teman-teman yang lain ikuti ini puisi ini. Baik teman-teman, saya akan membaca ulang puisi tadi. Saya mulai dari pertama. Pasti intonasi yang bagaimana supaya kita terbuka hati dan kembali. Ya, coba. Oh alamku, gunung-gunung, lembah-lembah, langit dan tumbuh-tumbuhan, dan air, hewan-hewan, serta manusia. Kami sangat membutuhkanmu alam. Engkau memberikan air tawar bagi kami. Engkau memberikan air asin bagi ikan-ikan di laut. Engkau memberikan tumbuh-tumbuhan hijau bagi kami. Dan engkau selalu akan membuat engkau sakit hati alam, karena kami membuang sampah di laut, mengakibatkan tsunami. Kami menebang pohon di darat, mengakibatkan banjir. Itu ulah kami manusia. Kami mohon maaf kepada Tuhan, karena kami telah bersalah membuat rusak alam. Terima kasih, waktu saya kembali. Ya, puisi yang menggugah adik-adik yang Tuhan Yesus kasih. Kira-kira saya tidak bicara banyak. Jadi yang pertama kita harus perhatikan kesimpulan dari pembicaraan saya tadi bahwa Tuhan menciptakan
alam ini, Tuhan menciptakan lingkungan ini bukan untuk kita rusak, tetapi kita jaga supaya nanti adik-adik ketika besar sama dengan kakak sampai punya anak, cucu, tetap bisa menikmati lingkungan yang baik. Yang kedua, sumber kehidupan bagi kita manusia itu ada dua. Satu alam, yang kedua perempuan. Ini kemarin materi dari konven pelayan. Itu Bapak Seung menyampaikan dua hal ini dengan dasar firman Tuhan. Kenapa? Karena dari perempuanlah melahirkan kehidupan. Karena dari perempuanlah, dari seorang rahim ibu itu menghadirkan kita di atas muka bumi ini untuk menikmati kehidupan ini. Yang kedua alam, ketika alam itu kita tidak jaga baik, maka kehidupan itu tidak ada. Tadi puisi, ya, laut menyediakan makan, hutan menyediakan makan. Kita semua ini tergantung dengan alam. Kalau alam itu kita rusaki, maka tidak ada kehidupan lagi. Kiranya itu yang menjadi kesimpulan saya. Sekian, terima kasih. Tuhan Yesus berkati kita sekalian. Shalom. Terima kasih sekian. Selamat siang. Terima kasih diberikan kepada saya di sini. Kami belajar untuk mendengar Tuhan, hal yang baik, untuk berita dari kakak pengasuh. Kami itu tidak bisa masuk. Di sini juga kita dapat teman-teman yang banyak. Sekian dan terima kasih.
Ini satu baris ya teman ini. Ya, duduk. 14. Mana Semi, kamu duduk depan sini. Ya, Nona maju. Ya. Oke, sisanya ada di sana. Nona. Tidak, langsung. Nona ujung sana. Di teman sebelahnya. Oke, kelompok 15 mana? Mari sayang, duduk sini. Sini. Nona maju sedikit ya. Sini. Ya, ikut barisan ini. Ikut orang ini. Nona, ikut ini, barisan ini. Ya. Oke, duduk maju-maju. Kelompok 16. Mana kelompok 16? Kamu sebelah sini. Ya, sini. Ini Nona. Kau duduk satu daerah ini. Tengah ini. Ya. Oke, kelompok berapa? 16. 17. Mana kelompok 17? Kamu kemari. Cepat. Ayo. Ini kelompok berapa? 16 mana depan? Kamu satu leret ini ya. Tidak boleh please. Ayo maju lagi ke depan. Nona maju ke depan dan ini kelompok 17 mau duduk. Ya, kelompok 17 di sini. Ya, duduk. Kelompok 18. Sini. Duduk sini.
Satu leret ini. Sini. Oke. Maju. Satu leret dengan ini. Kamu putar balik. Kelompok 19. Ayo cepat. Sini. Satu leret ini. Ini kelompok berapa? Ini. Sana. Kamu maju satu leret dengan temanmu. Ini 19. Duduk. Ya. Satu leret. Satu ini baris. Satu baris. Ini baju hitam maju ke depan. Ya. Ini baju hitam kembali dulu ke depan sini. Jangan miring-miring. Kasih satu barisan itu dia ini. 20 mana? Sini. Jangan duduk di belakang. Nyok ya. Satu barisan. Duduk sini. Kelompok 5 mana? Kelompok 5. Mana kelompok 5? Kamu kelompok berapa? 9. Siap di belakang. Kelompok 5. Sini. Sini. Nona balik begini. Ya. Duduk satu leret begini. Ya. Duduk satu samping. Satu baris begini. Ya. Ini Nona maju sana. Nona barangi. Kelompok 6. Mana kelompok 6? Ayo cepat. Sini. Ya. Sini. Satu baris sini. Jangan keluar dari garis ya. Ya. Duduk. Ya. Duduk saya. Mana orang pertama? Kamu geser ke sana. Duduk aku deket. Nyok. Duduk geser ke sana. Ya. Geser. Nona geser ke sana boleh? Ya. Geser ke sana. Ini kelompok 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Mana? Mari. Sini. Kelompok 7. Maju ke depan. Maju. Ya, kamu duduk bangku ini ya. Maju sedikit ke depan boleh? Ya. Oke, kelompok 9. 9 ayo. Sini. Nona, kelompok berapa? 7 di sana barangi. Sana. Satu leret yang teman. Ini Nona di mana? Kelompok berapa? Nona, maju ke depan. Ya, kamu maju di sini. Pak siap di sini. Nona maju sini. Tidak ada yang duduk bertanjung di belakang. Semua satu baris begini. Coba. Ya, kita supaya kita bisa lihat mana buang atau tidak. Ya, duduk. Maju lagi ke depan. Ini kelompok 9, 10. Mari, sebelah sini saya. Jangan ada yang duduk di belakang. Maju ke depan dulu. Ya. Jangan sampai ada kena kelompok lain. Ya. Duduk. Jangan ditanya kelompoknya apa. Ya udah duduk sana dengan teman. Kamu kelompok? Cari kelompok 12 yang mana? Kasih angkat tangan supaya bisa tahu kelompok yang mana. Oke, pas ini kelompok 10 kan? Kelompok berapa mana? Cari kelompok mana? Garis. Ini kelompok berapa? Mana kelompok 8? Oh belum. Ini kelompok berapa ini? Ini 7. Ini mundur 9 ke belakang. 9, 10 mundur ke belakang, 8 silakan duduk. Ya. Yang bukan kelompok 8 geser. Ya. Yang bukan kelompok 8 ikut satu kelompok. Ini kelompok 9, kelompok 10. Jangan duduk terlalu di belakang. Oke. Yang lain menanya apa? Kamu duduk sana situ pada kamu kelompok. Kelompok berapa? 20. Ini setiap hari. Tidak apa kamu geser-geser ke sini. Nanti yang belum datang itu kita. Kelompok berapa? Nona? Nomor kelompok 18 mana? 18. Ini ada mana Nona dia? Nona. Ini kelompok berapa? 17. Cepat duduk. 18 geser ke belakang sedikit. Oke. Kalau tidak ini dari 11 kamu geser ke sini. Kelompok 11. Nona, sini. Maju. Geser terus. Oke. Geser. Oke. Nyong. Buka topi. Ya. Geser ke sini. Nanti geser. Ya. Ya di belakang. Nona geser sedikit. Kamu kelompok berapa sayang? 19 mana kelompoknya? Kamu duduk bergantian begini. Cepat. Tidak kau duduk sudah Nona. Kamu
menyesuaikan. Ayo maju. Ya. Nyok kelompok. Ya maju. Ya 20 maju-maju sedikit. Ya. Oke, begitu. Kelompok berapa? Cari. Bisa tahu dia pertemuan dalam kelompok. Ayo kita akan mulai dengan materi kita di hari ini. Tidak dengan suara. Yang kelompoknya tidak lengkap, siap terima resiko ya. Baik. Sudah? Halo? Halo, halo, halo. Ya, kita akan mulai dengan materi kita hari ini adalah materi talenta. Oleh sebab itu, saya tidak bisa lihat anak-anak itu yang terlalu banyak bergerak. Kalau dia bergerak, saya suruh dia berdiri. Ya, yang banyak bergerak, dia akan berdiri. Berdiri sampai saya selesai kasih materi. Seperti itu. Supaya kita fair, tidak ada yang sandar di dinding. Duduk sesuai yang tadi kita sudah atur itu. Kamu menghadap ke depan, jangan menghadap ke samping, nanti leher itu baru bisa kembali. Menghadap ke depan. Bisa? Ya. Karena teman-teman lain tidak duduk sandar, kamu yang sandar. Ini yang di belakang kursi ini kamu geser ke sini. Lagi keluar dari belakang kursi itu supaya saya bisa lihat. Iya. Oke. Supaya kalau mau pulang belakang saya pun semua sama-sama. Sepakat? Ya, jangan lain duduk doa ada pinggang sakit atau belakang sakit, jangan ada dulu santai-santai. Tidak boleh ya? Satu rasa sakit, semua sakit. Betul atau tidak? Iya. Begitu. Kalau mengantuk, ya yang di kandang 4 orang mencari-cari itu baru pakai beda. Cepat. Garis-garis putih dorang. Ini semua dari warna-warni. Iya. Ini baru jalan cari. Mana? Bilang satu kilo per kali. Tidur. Lu pada habis mandi apa? Oke, boleh. Baik, kita nyanyi satu lagu dulu kan? Lagu apa? Lagu apa? Kelompok 9. Kelompok 9 lagu apa? Mari kita bersukaria, bisa? Oke, kita menyanyi ya. 1, 2, 3. Oke, berhenti. Oke. Kamu tadi sudah makan? Sudah minum? Rasa apa? Baru kenapa menyanyi slow? Mengantuk? Mengantuk atau tidak? Tidak mengantuk, betul ya? Mau mengantuk? Mau tidur siang? Saya kasih izin kamu tidur. Tapi jawab satu pertanyaan. Begitu. Tapi kamu tidak tidur di tenda atau di ruangan, kamu tidur di sini. Ini saya panitia. Saya kasih tidur di sini. Tidak tidur di ruangan, kamu tidur di sini. Mau tidur di sana untuk apa? Nanti di sana tidak tidur tapi cerita, tidak mengantuk, ya toh? Ya. Bagaimana? Kita mau lanjut materi atau kamu mau tidur? Ya. Saya materi tidak lama, ya. Karena saya tahu kamu kondisi kamu mengantuk. Oke, kita menyanyi satu lagu, setelah itu kita berdoa untuk mulai dengan materi kita. Setelah itu baru kita lanjut dengan materi. Ya. Ayo cepat cari dia punya kelompok. Mari kita jangan potong jalan tengah situ karena nanti saya mau lewat. Ya, yang baru datang duduk depan sini. Mari, yang baru datang, mari. Ya, sini. Mari, duduk depan. Kamu bikin barisan satu. Ini baju, mari.
Ya, mari duduk depan. Yang baru datang, duduk depan sini. Ya, duduk berbaris. Ya, jangan bersandar. Saya bilang jangan sandar. Ya, ya. Oke, Nyong, mari duduk depan sini. Ya, yang baru datang, mana? Kamu dua, Nona dua, mari. Baju biru dan baju apa? Mari, cepat. Sini, mari. Sini. Ini baju hitam baru datang kan? Ya, baju hitam, Nyong. Nyong nama siapa? Baru datang? Oh ya, mari. Nona dua mana tadi tuh? Baju biru dengan ini, mari. Duduk depan sini. Baru datang kan? Mari duduk depan. Di sini, depan sini. Iya. Duduk depan sini. Duduk. Iya, mari duduk. Oke, mana yang baju biru? Iya. Kakak dorang siap air supaya dorang tidak keluar masuk. Kamu mau kita kasih air? Dengan catatan tidak keluar buang air kecil. Kita diamkan dulu, bisa? Karena saya terganggu kalau kamu bolak-balik. Begitu, saya pemata di sana kalau lihat orang bolak-balik ke sana kemari, ya. Tadi minum air banyak? Banyak toh? Kamu tunggu sampai selesai materi baru kamu buang air kecil. Ya, mari kita bersukaria. Mana yang baru datang ini kan? Mari sini. Gadis-gadisku, gadis-gadis yang sana. Mari kita bersukaria. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami setelah selesai makan, kami akan mendengarkan materi tentang talenta. Oleh sebab itu Tuhan berkati kami, jalan Roh Kudus-Mu tetap menasihati dan kehidupan kami, supaya jangan si iblis menggoda kami dengan cara mengganggu konsentrasi kami dengan mengantuk. Tapi biarlah Roh Kudus-Mu tetap menyinari hidup kami lewat hikmat-Mu, supaya materi yang hendak kami dengarkan ini betul-betul tertanam dalam hidup kami, supaya talenta yang Tuhan kasih dalam hidup kami ini dapat kami perlambangkan dan dapat kami bagikan bagi setiap orang, sehingga ketika Tuhan Yesus datang kembali sebagai hakim yang benar, maka kami dapat mempertanggungjawabkan segala sesuatu yang telah Tuhan kasih untuk kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya, kita akan, ada yang merasa sakit, kasih tahu ya. Ada yang merasa sakit? Mungkin sakit tapi tahan begitu. Tidak ya? Karena tadi sudah makan ya. Baik. Mungkin kakak dong siap air, tapi dengan catatan dong tidak ini ya, tidak apa dia namanya? Ya, tidak keluar masuk. Baik, kita akan bicara tentang materi kita. Saya lupa itu materi tentang apa, tapi dia berbicara tentang talenta. Ya, yang baru datang mari maju ke depan. Yang baru datang maju ke depan sini. Mari. Duduk di depan, saya tidak suruh ini. Mari duduk di depan. Kamu cantik-cantik jadi duduk di depan. Ya, iya. Kamu bicara duduk sekarang, balik ke sini ya. Balik ke sini. Iya, begitu. Oke. Tidak sandar ya. Semua tidak sandar dan kamu juga tidak
Iya, kita bicara tentang talenta. Pernah dengar kata talenta? Pernah dengar kata talenta? Iya, talenta itu apa? Satu-satu. Ya. Nasib. Bakat. Apa lagi? Kelebihan. Kelebihan apa? Berat? Kilo? Atau kelebihan apa ya? Ya. Suatu saya cerita satu ini. Ada satu kali ibu guru, dia mengajar dalam kelas. Jadi ibu guru tanya kepada anak-anak, 1 tambah 1 sama dengan, semua jawab 2, termasuk Yakobus lagi. Dia ikut rame, jawab juga 2, dia ikut besar-besar. Ibu guru bilang, ini anak saya yang bersuara besar sekali. Ya. Kemudian ibu guru tanya lagi, 2 tambah 2 sama dengan? 2 tambah 2 sama dengan? Ada pemuda begitu, jawab juga begitu. Begitu, rame-rame, termasuk Yakobus ini lagi. Mau ditambah baik-baik dari belakang, hebat. Ya, ibu guru penasaran lah, anak ini kurang saja. Ibu guru mulai tanya, 5 tambah 5 berapa? 5 tambah 5 berapa? Yakobus baik-baik di belakang, 10. Ini kurang. Sekarang ibu guru mau cari tahu, langsung ibu guru bilang begini, saya harus kasih tahu, mau lihat dia jawab berapa sekarang. Langsung ibu guru tanya, 12 tambah 12 berapa? 12 tambah 12 berapa? Anak-anak perhatian, Yakobus jawab 12. Nah itu, ya, itu kan ibu rame saja. Kayak tadi tuh ada yang sudah jawab, kalau lain mulai ikut dengar, oh iya betul 24. Nah itu contoh ya. Contoh ketika kita ada dalam satu kelompok yang besar, baru kita mengajar, baru ada yang tidak serius tapi suka tambah-tambah di belakang. Nanti dia sama di Yakobus. Ada nama Yakobus di sini? Oh ada, tapi bukan Yakobus ini. Iya. Ada Ian kan? Ian mau parai? Ian punya kelompok itu. Siapa dengan Iya, dengan Albert. Belum ada. Astaga. Camping itu tidak usah pulang-pulang. Kalau pulang-pulang itu bukan namanya camping, itu pulang ke rumah nanti balik lagi. Ya, ada yang tadi bilang talenta itu apa? Bakat. Apalagi kelebihan. Kelebihan apa ini? Kelebihan apa? Kelebihan berat. Ya, kelebihan bicara di depan. Oh itu talenta Berarti saya diam sudah, dia bisa kelebihan bicara itu. Ya, selain itu apa lagi talenta? Ya, nasib. Apa lagi? Siapa yang bicara? Ya, kemampuan. Baik, kita lihat. Talenta. Apa itu talenta? Ya. Tadi semua sudah jawab itu dong. Siapa tadi jawab lagi? Dia jawab apa? Bola. Ada kan talenta bola? Oh talenta main bola. Jangan bilang talenta bola. Saya juga berpikir talenta bola itu bagaimana Ya. Baik, kita akan lihat. Tapi tahu apa itu talenta? Tahu? Tadi sudah jawab itu tahu? Baik, kita akan melihat talenta menurut definisi dari Alkitab. Kalau kamus Alkitab, ya, menyampaikan talenta itu, kamu bisa lihat kan di belakang kamus itu dalam Alkitab itu, toh? Ada? Apa dia bilang? Bilang ada baru tidak tahu jawabnya. Ya, dan sampai sama di Yakobus yang di sekolah itu. Ya, talenta itu apa? Kalau dalam kamus kita bilang talenta itu apa? Ya, kalau dalam Alkitab
Anugerah yang diberikan oleh Tuhan. Kalau di kamus bagi tangan dia bilang apa? Talenta itu. Talenta itu sama dengan mata nilai uang ya? Ya, itu dalam Alkitab. Ya, yang tadi ada bilang kelebihan, ya. Nah itu, dia ada masuk di bagian itu. Itu menurut Alkitab kita. Tapi hari ini kita akan lihat menurut orang Kristen, ya. Alkitab itu, talenta itu sering kita gambarkan tentang bakat atau kemampuan. Ya tadi adik-adik sudah jawab itu. Talenta beda dengan hobi ya. Kamu tahu hobi? Hobi itu apa? Iya maksudnya ini pengertian. Kalau kamu bahasa Indonesia bilang hobi itu apa? Tadi yang bilang apa? Yang disukai, sesuatu yang disukai oleh orang ya, itu namanya hobi. Beda dengan talenta. Talenta yang tadi dibilang ada kelebihan, ya sesuatu potensi, ya yang ada dalam diri manusia. Tuhan itu sudah kasih masing-masing talenta. Ya, mari kita lihat dulu. Ini menurut definisi talenta menurut Kristen ya, iman Kristen ya. Ini menggambarkan tentang bakat atau kemampuan melakukan sesuatu. Ya, sekarang ini kan zaman sekarang ini kan orang bilang talenta itu mereka sering kalau yang kita dengar ini kan bakatnya misalnya talenta menyanyi ya. Iya toh? Di dunia sekarang ini kan lebih banyak ke menyanyi. Ada yang di sini bersuara bagus. Mari, garis-garis Jericho. Sini. Mari sini. Duduk di depan. Itu sudah cantik. Memang. Lo pakai beda kan duduk sini. Iya, perempuan harus begitu ya. Supaya kelihatan kering harus cantik begitu. Pakai pedang, ya. Ya, jangan malu. Ini kan kependekan kata-kata kamu. Bella tidak kasih bantu. Ya, kita lanjut. Ya, kalau yang sekarang terjadi ya lagu. Ada yang bersuara bagus kan di sini untuk menyanyi. Ada? Kan belum tahu saja talenta apa. Ya, ingat talenta beda dengan bakat. Baik, kita lihat lagi. Ya, sedangkan definisi umum, ya kalau kita lihat yang lebih luas itu talenta lebih pada bicara pada kemampuan spesial, ya, yang membuat seseorang mampu melakukan sesuatu dengan sangat baik. Contoh saja, kita ambil yang agak mudah kita pahami soal menyanyi, ya toh? Ya, dia punya potensi suara yang bagus, vibra. Dari kecil dia sudah latih-latih, tapi memang berdasarkan keturunan mungkin keluarganya seorang penyanyi, orang yang suka bernyanyi, sehingga dia punya itu garis keturunan itu tetap anaknya atau keturunannya itu akan mendapatkan suara yang bagus, ya seperti itu. Itu definisi umum, ya yang bisa kita sampaikan. Jadi di dalam talenta ini, jadi tidak sembarang kita mendefinisikan, oh talenta tuh dia begini, oh talenta tuh dia begitu. Tidak, ya kita tidak mendefinisikan secara asal-asal, tapi secara Alkitab kita tahu talenta itu apa, dan secara umum dalam kamus bahasa Indonesia kita sudah tahu talenta itu apa. Baik, kita akan bicara tentang perumpamaan tentang talenta. Di sini adik-adik akan lihat bagaimana cara kita mengenal talenta kita, apakah sesuai dengan panggilan Allah. Yang kedua, bagaimana membukanya, artinya talenta itu ada dalam diri kita, bagaimana kita mengetahuinya. Dan yang ketiga, kenapa dia bisa sendiri. Yang ketiga adalah bagaimana caranya supaya kita tahu kira-kira talenta itu sesuai dengan panggilan Tuhan ataukah tidak. Oke, kita akan lihat. Kita lihat. Oh iya. Kita bicara sekarang dalam Matius pasal 25. Teman-teman, adik-adik boleh buka, teman-teman. Adik-adik boleh buka Matius 25.
ayat 14 sampai ayatnya yang ke-30. Bawa Alkitab toh? Kita akan mencari tahu tentang talenta itu ya, yang kalau di dalam pembacaan kita Matius 25 ayat 14 sampai 30 itu dia berbicara tentang talenta. Ya, perumpamaan tentang talenta. Kita bagi ya, kita baca. Yang sebelah kanan saya atau sebelah kiri itu dia baca angka-angka yang kecil. Sedangkan yang di sebelah kiri saya, kalau berdiri dari depan, kalau saya ke belakang berarti sebelah kanan akan baca angka-angkanya yang genap. Kita baca ya, boleh toh? Oke, kita baca tentang perumpamaan tentang talenta ayat 14 sampai 30. Berbalas-balasannya 3. Ulang. Kamu satu baris ini baca harus sama-sama. Baca ikut tanda-tanda baca. 1, 2, 3. Ayat 15, 3. Ulang. Sama-sama serentak sampai di belakang. 3. Ulang. 1, 2, 3. Masing-masing ayat 16, 3. Tiga. Tiga. 19, 3. 23. 3. 3. 3. Ayat 26, 3. Tiga.
3. Ya, ini bicara tentang talenta yang tadi adik-adik bilang bakal, kelebihan, ya, yang dirangkum dalam Alkitab yang Yesus sampaikan kepada orang banyak. Di mana dalam perumpamaan ini Yesus bilang ada seorang tuan, dia mau pergi di negeri yang jauh, ya. Kemudian dia panggil, dia punya 3 orang. 3 orang jangan bilang anak, tidak ada anak di situ, ya. Dia panggil 3 orang hamba. Kemudian dia sampaikan bahwa dia mau pergi ke negeri yang jauh, nanti dia kembali. Kemudian apa yang terjadi? Dia berikan talenta. Hamba yang pertama dikasih berapa talenta? Berapa? 5. Hamba yang kedua? 2. Dan hamba yang pertama kelompok 20 jawab. Nah, siapa yang jawab? Kita tanya kelompok 20, Virgin yang jawab. Virgin kelompok 20? Oh iya benar ya. Bukan jawab tadi kelompok jadi. Ya, dikasih masing-masing 5, 2, dan 1. Kemudian tuannya pergi. Setelah tuannya pergi, apa yang dilakukan oleh ketiga hambanya? Yang pertama, hamba yang pertama dia bikin apa? Kelompok 9. Orang pertama dia bikin apa? Hamba pertama dia bikin apa dengan talenta? Kelompok 9. Kelompok 12. Kelompok 4. Tara jawab kelompok 13. Tara jawab kelompok 7. Kelompok 19. Astaga nagai. Lah tadi baru baca itu bagaimana? Berapa? Jadi jumlahnya 10. Iya kan? Coba kamu catat dalam buku itu, catatan kamu. Hamba yang pertama dikasih talenta berapa? Berapa? 5. Catat dalam buku situ. Sudah? Kemudian dia pergi melapangkannya jadi berapa? Dia melapangkan jadi berapa? Baca itu Alkitab baik-baik. Jadi 5. Jadi 5 tambah 5 sama dengan? Itu baru jawab rame-rame. Oke, hamba yang kedua dikasih berapa dari tuannya? Iya 2. Jadi iya berapa? Dia dapat 2. Iya. Jadi dapatnya berapa? Kamu catat, tulis di kamu catatan situ. Jadi 2 tambah 2 sama dengan? Anggap saja ini ibu guru di sekolah. Apa yang terjadi dengan hamba yang pertama, yang ketiga? Dia bikin apa? Dia kubur talentanya, toh? Berarti jumlahnya? Jumlahnya berapa? Tetap 1 ya, bukan tidak ada tapi tetap 1. Kalau kamu dipikir sudah langsung forte. Ya. Kemudian Tuhan datang. Tuhan datang begini, Tuhan tanya.
Dia panggil itu 3 hamba ini datang, baru dia bilang, sudah kembangkan kamu talenta itu toh. Talenta itu soalnya, jadi saya mau tanya dulu. Sekarang masing-masing berdiri dan mempertanggungjawabkannya. Hamba yang pertama dia bilang, hamba yang pertama ketika dipanggil tuannya terus dia bilang apa? Hei, jangan mengantuk, kasih dong air dulu. Kakak pengasuh ada air kah? Panitia kasih dong air dulu. Nanti dong masuk keluar WC lagi. Oh, udah masuk keluar WC ya. Hamba yang pertama dikasih apa dulu? Dia kasih tuannya, terus kemudian dia bikin apa? Dia bilang, Tuhan ini sudah sepunya ada ya. Nilainya 10. Kemudian hamba kedua juga sama, dikembangkan sampai jumlahnya berapa? Berapa? 4. Baru hamba yang yang ketiga dia bilang begini, ini bagus ya, tapi dia kekurangan itu, dia jelek-jelekan, dia butuhan. Dia bilang dia butuhan itu jahat, ya. Dia tahu dia butuhan itu tidak ada pri kemanusiaan, ya. Jadi dia kasih kembali 1 talenta itu kembali kepada tuannya. Tuannya langsung bilang, karena kau tidak memperlakukan itu, maka kau akan dikirim kemana? Dikasih kemana? Tuannya bilang apa untuk hamba yang ketiga? Hei, hamba yang ketiga Tuhan bilang apa? Kegelapan. Tuhan bilang apa untuk hamba yang ketiga karena dia tidak memperlakukan dia punya talenta itu? Penjara. Astaga. Ada lagi? Baca di ayat kitab itu loh. Ya. Dia bilang, suara besar sayang. Baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil. Aku akan menjadikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Hamba yang ketiga, Tuhan bilang apa karena dia tidak memperlakukan itu? Ya, oke, sabar. Hai hamba, kamu hamba yang jahat kan? Lanjut. 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 Berarti apa yang jadi talenta yang 1 tadi itu dikasihlah ke hamba yang pertama yang sudah jadi 10 itu. Berarti kalau 1 tambah 10 dapatnya? Lanjut baca. Baca ulang yang tadi. Dan campakkanlah hamba yang ketiga tadi. Lanjut. Yang tidak berguna itu. Lanjut. Ke dalam kegelapan yang paling. Di sana hanya ada. Nah itu hamba yang ketiga ya, yang tidak memperlamakan itu. Dalam Alkitab saya sudah tulis demikian. Jadi siapa yang tidak memperlamakan itu talenta, maka bagian akhir Alkitab itu tadi pembacaan di Matius pasal 25 ayat 14 sampai 30 itu dia bilang apa? Dicampakkan. Itu suara orang yang neraka itu. Karena dia tidak bekerja, dia tidak memperlamakan. Ya, sudah memperlamakan, baru kasih jelek-jelekan dia butuhan lagi. Cari kesalahan dari dia punya Tuhan lagi, luar
biasa ya. Perumpamaan-perumpamaan ini nih menggambarkan bahwa sisi kehidupan manusia. Kalau kita melihat dalam kehidupan sisi remaja di zaman sekarang, ya. Jadi adik-adik bisa lihat, kenapa bisa tidak next-nextnya? Ada yang pegang ini mas kan? Bisa tuh ini. Baik, jadi talenta yang Tuhan kasih Dia percayakan bagi setiap orang, ya. Jadi setiap orang yang ada di dunia ini, termasuk adik-adik dalam ruangan ini, semua punya talenta. Tapi bagaimana kita mau cari tahu saya ini talentanya apa? Nanti dalam dalam materi ini kita akan lihat. Oke, kita lanjut. Kenalilah talentamu apakah sesuai dengan panggilan Tuhan atau tidak. Kalau di bahasa seruinya itu one heart beats talent. Betul nggak? Kakak pendeta yang bahasa salah ngapain? Coba. Betul nggak? Dia berbahasa begitu yang pintar-pintar bahasa Inggris gak ini? Bahasa serui gak ini? Makanya jangan polos-polos ya bahasa Inggris supaya tahu bahasa Inggris. Ya, baik. Dalam pembacaan kita dikatakan bahwa setiap talenta itu harus digandakan, harus yang di belakang cerita apa baju kuning dengan baju putih. Nona kamu dua, jangan balik ke belakang. Ya, you baju kuning nih. Ya, dengan yang baju putih. Ya, dengan depan ya. Jangan cerita, nanti sebentar kakak pendeta suruh cerita. Masih ada waktu. Kasih kesempatan kakak pendeta sampaikan materi selesai kalau kamu dua cerita lagi ya. Baik. Jadi kita harus memperlabakan, kita harus menggandakan talenta kita supaya apa yang Tuhan kasih dalam diri kita talenta itu harus kita perbanyak-banyak dia. Jangan dipendam-pendam. Kalau misalnya adik-adik sudah tahu dia punya talenta apa. Ya, kalau sudah tahu dia punya talenta apa, ini sebentar kita mau cari tahu sebentar. Ya, kita mau cari tahu masing-masing punya talenta. Nanti kakak pendeta akan kasih contoh atau sesuatu yang benar-benar nyata talenta yang ada dalam diri mereka. Ya, nanti ada contoh hidup ya. Ya, oke, kita lanjut. Ini kakak pendeta kasih ini saja. Ya, ini bukan bola ya. Ini memang aku gambar ini bola, untuk main bola ya. Oke, ini ada ayat-ayat perbandingan kita untuk kita menyadari bahwa kita punya berapa talenta dalam diri kita. Yang pertama itu 1 Korintus pasal 12 ayat yang keempat. Ada rupa-rupa karunia. Bagian yang kedua juga dalam Korintus 12 ayat 11 dia bilang buka Alkitab. Ya, buka Alkitab. Ya, pintar sekali itu anak. Ya, buka saya. Jangan duduk di belakang-belakang pada terang membuka Alkitab. Ya. Coba buka Alkitab 1 Korintus pasal 12 ayatnya yang keempat. Dia bilang apa? Ada rupa-rupa karunia tapi satu roh. Kemudian pasal 11 dia bilang, tetapi semuanya ini dikerjakan oleh Roh yang satu dan yang sama, yang memberikan karunia kepada tiap-tiap orang secara khusus seperti yang dikehendaki. Ya, lanjut, next, kita lanjut ya. Bagaimana caranya supaya kita tahu kira-kira talenta yang ini sesuai dengan panggilan Tuhan ataukah tidak? Ada tipsnya. Yang pertama adalah berdoa. Ya, kamu rajin berdoa? Rajin berdoa tidak? Rajin, ada yang bilang tidak. Satu hari berdoa berapa kali? Satu hari 1 kali. Ada lagi? 2, ada lagi? 3, ada lagi? 4, ada lagi? 5, ada lagi?
Orang berdoa itu tidak pakai hitungan. Iya toh? Kenapa berdoa pakai hitungan? Berdoa itu harus setiap hari. Ya, setiap waktu, setiap hari, ya. Oke, berdoa. Kalau kita minta hikmat dari Tuhan untuk kita mengetahui kita punya talenta, maka kita akan tahu talenta kita itu apa. Ya, saya kasih waktu 1 menit atau 2 menit untuk kamu. Silakan kamu berdoa. Kamu berdoa, tanya dari Tuhan. Minta dari Tuhan, saya punya talenta ini apa? Hitungan ketiga, masing-masing berdoa dalam hatinya masing-masing untuk mengetahui apa itu talenta yang Tuhan kasih dalam dirinya. Boleh diiringi dengan musik, tidak boleh terlalu besar, tapi memandu aja. Kita berdoa, masing-masing diberikan waktu 2 menit untuk berdoa. Tanya kepada Tuhan, satu talenta ini apa Tuhan? Silakan berdoa. Berdoa itu sungguh-sungguh. Jangan berdoa asal-asal. Tanya Tuhan, saya punya talenta ini apa ya? Minta hikmat dari Tuhan, supaya adik-adik tahu dari talenta itu apa. Berdoa dengan sungguh-sungguh, minta Tuhan, bila satu talenta ini Tuhan kasih apa ya? Supaya masing-masing tahu dia punya talenta. Kalau sudah selesai, katakan terima kasih Tuhan. Oke. Sudah berdoa ya? Ya, sudah tanya dia punya talenta untuk Tuhan. Kita coba bagian yang kedua, dia bilang bahwa kita akan mencoba. Ketika kita sudah menyadari, ketika kita sudah berdoa, berarti kita harus mengasah talenta itu dalam hidup kita. Iya toh? Tidak boleh disimpan, tapi harus digunakan. Potensi itu harus kasih keluar, jangan dipendam-pendam. Karena Tuhan bilang, kalau talentamu kau pendam, kau tidak mampu memperlambangkan itu, berarti kau melawan sama Tuhan. Sama dengan hamba yang ketiga tadi dalam perumpamaan talenta. Yang berikut, mengevaluasi diri, mulai menilai, mulai mengevaluasi. Kalau saya sudah berdoa, saya sudah dapat, saya harus memperlambangkan itu, harus mengevaluasi diri bahwa oh iya benar, ini talenta yang Tuhan kasih yang harus saya perlambangkan. Apa yang harus saya lakukan lagi? Ketika kita sudah mengevaluasi, ya. Supaya dalam memperlambangkan itu kita tidak salah dalam memperlambangkan itu. Kita tidak memperlambangkan itu kurang. Misalnya kita dikasih 5, berarti kita mampu memperlambangkan itu menjadi 5, akhirnya dapat jumlahnya menjadi 10 atau 2, jadi dilambangkan menjadi 2, berarti jumlahnya 4. Yang berikut, meminta pendapat dari orang lain, bisa membimbing ya. Artinya ketika potensi itu sudah ada pada kita mulai berlatih. Kita mesti harus mendengar saran-saran dari orang lain. Kita juga membutuhkan pengajaran-pengajaran dari orang
punya talenta melebihi daripada kita, artinya dia sudah memperlapakkan itu. Jadi jangan tutup diri, jangan malu-malu minta ke sana baru malu-malu. Saya malu. Saya malu sampai. Ya. Model-model itu tuh model-model tempo dulu. Model sekarang tidak ada orang yang pakai malu-malu, betul toh? Maka sukacita apapun yang kita lakukan dalam memperlapakkan itu harus dikembalikan kepada Allah dalam potensi diri kita. Bisa? Oke, kita lanjut. Habis ini saya kasih contoh ya. Kemudian selesai. Iya, selesai. Ini paci-paci dong dari Robert Ondora. Ya. Jadi tidak yang harus kita bicara talenta yang suka-suka. Tidak harus kita bicara talenta tuh yang tidak mudah kita pahami, tapi yang mudah kita pahami sesuai dengan pembacaan kita tadi. Ya. Dan kalau pengajar juga pasti akan mengenali apa sih sebenarnya potensi talenta yang ada dalam diri saya. Ya. Karena dalam talenta ini kita harus memperlapakkan itu. Saya akan memberikan satu contoh kesaksian yang nyata dari seorang yang punya talenta yang dipergunakan. Ya mungkin dianggap dulu itu terada, tapi sekarang dicari-cari. Ya, mari tepuk tangan dulu. Iya, silakan, Kakak Nus coba cerita tentang talentanya Kakak Nus. Ini kita punya sesuatu yang nyata. Saya tidak cari yang mengada-ngada. Silakan. Ini contoh. Tepuk tangan dulu untuk kita semua. Saya tambah sedikit. Oke. Tadi diceritakan kita di Matius pasal berapa tadi? 25. Iya. Talenta yang digambarkan di situ tadi mungkin Ibu Pendeta sudah gambarkan. Talenta yang diceritakan di situ perumpamaannya tentang sesuatu berkat yang diberikan Tuhan kepada kita. Tapi itu digambarkan talenta itu mata uang. Tidak tahu tadi sudah perlu mata uang. Berarti digambarkan Tuhan bahwa dalam firman-Nya sesuatu berkat yang kita miliki, kita tidak boleh tahan untuk kembangkan untuk berkat jadi berkat untuk orang lain. Itu maksudnya. Jadi kalau teman-teman punya makanan lebih, berusaha untuk dibagi. Kalau lebih, ada orang yang kelaparan, kita bagi. Kalau kita punya kepintaran untuk mengajar, usahakan untuk dibagi supaya itu dilipat gandakan. Kalau ada pipa air, kita punya pipa air di rumah. Kalau kita tahan dia sumbat, air tidak akan lewat. Air itu saja yang tertahan di kita. Tapi kalau kita buka keran, maka air baru akan mengalir terus dari bumi. Tepuk tangan dulu. Jadi kita gambarkan seperti tadi. Keran air itu seperti talenta yang kita tahan dia, yang khusus untuk kita saja, cukup batas di baknya kita. Tapi kalau kita buka keran dan keran itu mengalir, air baru akan terus mengalir. Ya. Nah, dulu kakak itu hidup dari kampung di Merauke di sana. Di film apa Merauke yang terkenal? Dodi kan. Beliau di Kota Nusa. Kita dari kampung. Akhirnya berkembang ke Ibu Pendeta sudah mengarahkan kita bahwa talenta kita sudah terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Talenta berarti suatu kelebihan yang kita miliki sejak lahir. Suatu kelebihan yang kita miliki sejak lahir, tapi bisa juga talenta yang kita miliki kalau digambarkan dari perumpamaan tadi adalah berkat yang Tuhan kasih. Berkat misalnya kita punya kelebihan uang, kelebihan makanan. Tapi bisa juga talenta kalau diterjemahkan dari kitab tadi adalah talenta berkat yang Tuhan kasih. Tapi kita sudah mengarah ke talenta yang kita miliki sejak lahir, atau talenta lahiriah. Jadi kita sudah lahir dari kecil, kaki sulit main bola tanpa diajar. Atau kita lahir sejak kecil taruh piano di situ dia langsung berdiri. Siapa ngajar dia? Atau sejak kecil tanpa diajar bernyanyi, dia sudah bisa bernyanyi dengan baik apalagi diajar. Nah ini talenta-talenta yang harus dikembangkan. Artinya secara umum bahwa talenta adalah segala sesuatu yang Tuhan berikan kepada kita, baik sejak lahir atau yang uang, makanan, berkat kepintaran, karunia-karunia tadi. Karunia-karunia tadi bisa saja muncul karena kita belajar, kita miliki.
dan itu tidak boleh ditutup-tutupi. Nah, kakak dulu di kampung di Merauke, tidak saya ceritakan kamu terakhir. Ada yang paham GFC? GFC itu dari Merauke, GFC, Mahuse, itu dari Merauke, ya. Kakak dari kampung yang tidak tahu kakak punya talenta apa. Sejak dari SD sampai SMP itu tidak pernah pakai sepatu karena Merauke itu lumpur dalam begini. Karena di sana tidak ada batu, jadi kalau musim hujan itu lumpur begini, lumpur dalam. Karena tidak ada batu. Jadi sejak SD sampai SMP itu tidak pernah tahu pakai sepatu. Ini kakak kukunya rusak semua, lumpur semua. Ya sampai sudah besar, hidup di agak sedikit kota juga tetap kaki bang. Karena dari kecil tidak tahu pakai sepatu. Ke gereja cukup celana pendek, celana bola nomor 5 saja kita sudah bilang itu bagus di kampung. Jadi tidak pernah tahu kita punya talenta, kemampuan diri apa. Sampai di kota akhirnya pindah SMA, masuk ke kota, harus tinggal di kota tanpa diajar, tanpa belajar lihat orang bermain musik lalu coba juga ya. Kakak coba saya dengan gitar, ada kakak-kakak di pemuda di gereja ajar main gitar, oh begini, diajar begitu saja. Terus pulang kakak kembangkan sendiri. Lalu musik-musik yang lain atau kemampuan berdiri untuk mengajarkan, kemampuan talenta juga itu bagian dari talenta. Nah, talenta ini sebenarnya sudah ada dalam diri kita semua. Tuhan kasih semua tadi ceritanya. Dari cerita itu Tuhan di firman itu berkomen bahwa tidak ada orang yang tidak punya talenta. Semua punya. Anak-anak di kampung yang tidak tahu apa-apa minta maaf, talenta misalnya ke panah, busur ini, binatang. Orang lain kan tinggal di kota tidak bisa kejar binatang, baru pakai tombak saja. Kalau dong serdik tulang rusuk, kepala, leher. Nah itu talenta kita masing-masing. Tapi kadang kita masih muda, kita belum tahu kita punya talenta. Tapi kalau kita sudah tahu, kita kembangkan supaya jadi berkat bagi orang lain. Jadi berkat buat orang lain, itu yang dicontohkan pada orang pertama, orang pertama dan orang kedua. Yang 5 dia jadi 10, yang 2 jadi 4. Itu yang dikembangkan supaya jadi berkat buat orang lain. Nah kalau kita tidak kembangkan, tidak berbagi buat orang lain, bisa saja talenta itu. Kakak pernah gini, bermain musik, kalau kita tanya di orang-orang yang bermain musik untuk pesta di kota-kota besar, kalau orang pintar main musik itu tidak boleh bagi ilmu. Karena kalau bagi ilmu nanti orang pintar main sama dengan dia, nanti orang dia punya job, orang pakai dia nanti kurang karena sudah ada tambah orang ilmu. Ada orang di sana pintar sama dia. Artinya ada dua pilihan. Kalau orang mau panggil orang main musik, cuma ada satu di sana. Jadi kalau orang yang sedikit membagi talentanya dia pakai sendiri. Dan itu yang Tuhan gambarkan dalam orang ketiga, yang dia tahan, dia tidak bagi orang lain. Nah berbahagia teman-teman kalau kita hidup di dalam Tuhan. Kakak pengalaman kalau minta ajar orang bermain musik, orang yang bermain di gereja, dia akan dengan senang hati berbagi. Kenapa? Karena dia tahu bahwa kalau dia berbagi ilmu dengan berbagi talenta dengan orang lain itu akan membantu pelayanan di gereja. Tapi kalau orang itu hidup hanya pikirannya untuk uang, untuk keuntungan diri sendiri, menahan berkat itu, maka berkat itu akan dari dia sendiri. Dan pasti pikirannya pikiran duniawi semua, kumpul uang, pokoknya orang lain tidak boleh dapat, dia sendiri. Orang yang jadi rakus seperti itu. Oleh sebab itu adik-adik, talenta atau karunia yang kita miliki, jadi sekali lagi talenta yang digambarkan tadi adalah yang diberikan Tuhan. Talenta yang sejak lahir, kakak baca tadi cari-cari di kamus, talenta dalam bahasa Indonesia artinya yang dimiliki sejak lahir, bermain bola dan lain-lain seperti itu. Tapi ada talenta karunia berbicara, karunia mengajar, yang juga mungkin karena proses belajar, karena usia dia bertambah. Nah itu tidak boleh. Kita tanya, siapa yang punya talenta make up? Belum ada, atau masih remaja-remaja belum tahu. Siapa yang punya talenta anyam rambut? Ada yang minta tolong anyam rambut lalu dia bilang terima kasih gak tidak?
Ada yang sempat teman-teman bantu terus dapat kasih ini kawan kedua. Ada. Nah itu berkat. Kalau kita berbagi berkat, Tuhan lipat gandakan lewat berkat-berkat itu. Dan kakak hidup kuliah di Jayapura, orang tua tidak pernah kirim uang. Tidak pernah kirim uang, hanya hidup dengan talenta itu berbagi, melayani. Akhirnya berkat yang diceritakan di orang pertama dan orang kedua dilipat gandakan dan kita dapat berkat. Tepuk tangan dulu. Nah, oleh sebab itu kita semua lagi pertama, mari kalau ada talenta, ada berkat yang Tuhan beri, tidak boleh tahan-tahan. Sebab ketika kita banyak berbagi dengan orang lain, kita lipat gandakan, belajar terus berbagi dengan orang lain, kita punya ilmu sebenarnya bertambah. Karena kita sementara mengajar menciptakan, sementara berusaha mengajarkan otak kita untuk lebih mengupdate. Update itu memperbaharui kita punya ilmu. Jadi kita mengajar orang lain, wah ini kayak kurang tadi, saya harus belajar tambah karena kita sering berbagi. Tapi kalau kita tidak berbagi dengan orang lain, kita pikir itu cukup, puas dengan ini sudah, tidak akan berbagi. Ayo saja tidak ada orang lain yang lebih seperti saya, sehingga kita tahan semua. Dan sekali lagi, kalau kita mau air itu mengalir, dapat air yang baru setiap hari, itu jangan tahan talenta. Yang main bola, kembangkan terus supaya jadi berkat. Jangan sombong. Jangan besok-besok jadi pemain terkenal lalu gunakan talenta ini untuk keinginan diri sendiri. Yang pintar menyanyi, yang pintar melukis, yang pintar punya talenta. Ada orang, tidak semua orang cepat menerima tangkap pelajaran matematika, kimia, fisika. Itu talenta. Biar ada orang sama-sama makan gizi sama-sama, tapi belum tentu semua orang bisa. Dan ada orang yang cepat tangkap, dikasih tahu begini, sudah cepat tangkap. Itu berkat. Dan kalau ada teman-teman tolong tanya, bilang, tolong bantu saya, kalau ini saya setengah mati, berbantu. Kita bantu dia supaya kita punya ilmu juga bertambah. Talenta yang Tuhan kasih, sekali lagi, jangan tahan-tahan, supaya secara tidak langsung kita belajar, mengupdate, menambah ilmu kita, supaya kita juga lebih pintar, tambah berbagi lagi. Lihat dosen atau guru sekolah minggu, mereka pintar-pintar karena setiap hari berbagi. Jadi kalau lihat dosen atau guru mengajar, guru itu dia pintar, dosen dia pintar karena setiap hari dia berbagi ilmu. Kalau dia berbagi ilmu, nanti dia berubah. Saya kasih makan dia kangkung terus, besok saya harus coba bikin capcay, ya kan? Saya bagi lagi. Kalau capcay terus, setiap hari saya kasih makan, saya punya murid capcay. Saya bikin lagi misalnya KFC, bikin pizza dan lain-lain. Jadi kalau kita mengajar, memberikan berbagai sesuatu, pasti ada berkat secara tidak langsung diberikan bagi kita. Seperti orang pertama, orang kedua yang jadi 10, yang jadi 4. Tapi kalau kita kalau kita tahan berkat itu atau talenta yang Tuhan kasih, maka suatu saat akan menjadi jerat bagi diri kita sendiri. Tuhan berkati. Itu satu tanda bukti nyata ya, ketika talenta yang dikasih oleh Tuhan, yang dimiliki oleh Kakak Mus, yang kemudian dilabahkan sampai saat ini. Memang kadang juga ada masa-masa sulitnya ya, tetapi ya talenta itu terus dikembangkan. Kita semua pasti bisa mengembangkannya. Jangan seperti bagaimana. Iya, jangan marah-marah, ya. Iya. Talenta dulu, talenta yang tidak ada talenta yang marah-marah, iya toh? Iya. Kalau talenta marah-marah itu saya belum tahu karena saya belum belajar tentang talenta marah-marah, ya. Ya. Oleh sebab itu yang sudah kelihatan, ya, contohnya Kakak Mus memang sudah ada dari lahir talenta itu ya memang benar. Setiap kita punya talenta yang sudah Tuhan kasih, sehingga dalam talenta itu kita sampai sekarang ada yang sudah tahu itu talenta apa? Tadi sudah doa, tanya pas sekolah ada, pun bilang talenta ini ada? Mungkin menyanyi suara bagus ya. Selain itu bisa pegang alat musik. Ada lagi? Ada yang punya talenta apa lagi? Ada? Sudah berdoa tanya Tuhan tadi. Malu ya kata pendeta.
sebangku sama seperti teman-teman. Nanti saya bicara lagi, nanti lu bilang saya tipu-tipu. Iya, dari mana? Iya, tidur. Astaga, mana temanmu? Mana dia? Udah tutup makin dalam. Iya, dari mana lagi nyong? Tidur. Memang lain cara tidur kan buat tidur. Ya, oleh sebab itu, ya, adik-adik harus memperlakukan itu. Kita belajar jangan sama seperti hamba yang di belakang dekat itu AC, ya baju hitam, ya. Kita tidak boleh sama dengan hamba yang ketiga, ya. Tapi harus menjadi hamba yang pertama dan yang kedua. Kenapa kita harus memperlapatkan talenta kita? Kenapa? 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 Supaya menjadi berkat. Ada lagi yang lain? Yang sebelah sini diam-diam nih. Bagaimana dong mengantuk? Iya, berpuasa. Tadi baru makan. Iya. Kenapa? Makan sedikit-sedikit nah? Dari masih apa nah? Iya. Yang berikut, kalau talenta itu sudah ada kita perlakukan, maka otomatis kita apa ya? Otomatis kita apa? Otomatis kita apa? Yang sebelah sini nih. Dong dia terlalu dan lesu. Tuh berdiri menyanyi dulu apa? Untuk yang sebelah sini. Setuju ya? Ayo, yang sebelah sini berdiri dulu. Nah, lagu yang semangat sedikit apa ya? Ayo berdiri saya, berdiri. Saya berkira mengatakan lagu yang pakai gerakan saja. Iya, sebentar ya, masih lo nyanyi dia. Ya lagu apa? Lagu apa? Nona dan nyong-nyong. Di sini senang tadi sudah. Saya berkira sudah. Lagu yang pakai gerakan. Kamu bukan di tempat dua di lagu banyak. Lagu apa? Nih, dong ini bicara kode sudah semua kalau sebalik muka. Kita kode. Iya, kita panggilnya bernama. Oh iya. Oh begitu ya. Lagu apa? Pakai gerakan. Kedua tanganku. Iya, Kamanus, kedua tanganku. Iya, kakak pengasuh pendamping kelompok 1 sampai 10. Mari maju ke depan. Ada yang di belakang, kakak pengasuh pendamping kelompok 1 sampai 10. Kedua tanganku. Iya, kelompok 1 sampai 10. Mari, kakak pengasuh berdiri di depan. Naik di atas sana. Semua berkorang. Naik di atas kakak supaya ada yang lihat. Oh ini kami bukan pengasuh. Dan ini yang besar ya. Kakak pengasuh di belakang. Mana kelompok 1 sampai kelompok 10. Cepat kakak sana. Iya. Saya kemarin tanya sama orang kelompok terlalu berdiri. Mari. Kamu bikin gerakan. Kalau kamu menyanyi tidak baik-baik, kamu kakak pengasuh tidak sangat berdiri di depan menyanyi ulang-ulang. Kelompok 1 sampai kelompok 10, ini benar kamu punya kakak pengasuh pendamping? Kalau kamu menyanyi tidak baik-baik, kamu kakak pengasuh kasih tinggal di depan situ saja. Ayo teman-teman. Bikin gerakan kakak pengasuh. Kedua tanganku, bapaknya yang cari. Iya loh? Oke. Bikin gerakan lagi. Kedua tanganku, gerakan. Yang di belakang. Suaranya.
sama dengan anak-anak remaja. Tepuk tangan dulu untuk kakak pengasuh. Talenta itu jangan disimpan-simpan, harus dibagi supaya ada suka. Kalau tidak dibagi berarti masuk. Kalau dibagi berarti masuk. Siapa yang mau masuk surga? Tepuk tangan untuk kita semua. Ya. Begitu kan orang kamu senyum. Iya toh? Kalau kamu senyum baru kakak pegang sudah mana-mana dan jangan kasih tahu kemana. Toh? Senyum itu kan semua dunia ya. Ya pilih dia senyum tuh. Kamu tahu senyum ada arti toh? Tahu senyum ada arti? Iya. Jangan ada senyum yang terselubung. Iya, dia senyum ke tembok. Iya. Senyum yang terselubung itu tanpa dia bermaksud. Iya toh? Nah. Macam laki-laki kamu senyum itu mahal sampai. Nah, macam Ian, kamu senyum itu mahal sampai. Iya ini dari hari pertama sampai hari yang ada ini 30 naik daun terus. Gak ada yang mau dengan Ian. Karena kita saudara di dalam Tuhan. Jadi stop pacaran-pacaran. Teman dulu. Iya toh? Karena tidak ada talenta pacaran. Betul toh? Labangan talenta itu ya. Mungkin demikian yang bisa saya sampaikan. Kita menyanyi satu lagu dulu untuk penutup kegiatan kita. Kita bernyanyi nyanyian rohani nomor 3. Ayatnya ayat pertama. Hormat bagi Allah Bapa dan kata-kata seterusnya. Tutup itu buku-buku dan Alkitab terus selesai. Kakak pendeta tidak lama-lama dengan materi. Karena kakak pendeta tahu kamu ini kelemahan. Hormat. Tahu lagunya? Tuhan karena kami boleh mendengarkan materi tentang talenta. Tuhan sudah ajarkan banyak hal bagi kami di hari ini. Supaya jangan talenta itu kami kubur, supaya talenta itu terus kami perlambangkan, sehingga kemuliaan Tuhan terus dinyatakan dalam setiap kehidupan kami. Hamba berdoa bagi kehidupan anak-anak remaja, dia boleh mengikuti kegiatan camping pasca remaja tingkat klasis. Tuhan memberkati mereka. Berkat materi ini telah mereka terima. Berkat materi ini tidak akan diambil oleh orang lain, sebab berkat itu telah mereka miliki. Dengan penuh sukacita mereka akan membawa pulang itu dengan sukacita dan membagikan bagi orang lain. Terima kasih Tuhan. Berkati setiap kakak-kakak pengasuh yang boleh hadir dengan setia dan taat, dan biarlah hikmat itu tetap ada tinggal dalam hidup mereka. Panitia Tuhan juga berkati. Dan kami akan melanjutkan kegiatan kami selanjutnya. Kami percaya bahwa kasih setia Tuhan ada dalam setiap hidup kami. Amin. Shalom. Mari kita tepuk tangan untuk kita semua. Mungkin ada materi lagi. Masih ada satu materi ya dari Bapak Ketua Pak. Seksi acara. Halo Kak Mia.
Halo untuk kakaknya. Kecil-kecil tapi berperawat juga. Iya, terima kasih untuk